Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala qauluhu utawi pengendikaane Kiai Musannif alladzina an'amta alaihim, rupane alladzina an'amta alaihim iku al-in'amu memberikan nikmat, aweh atau maringi nikmat. Al-in'amu utawi maringi nikmat iku isolul ihsan, nepungake kebaikan, ilal ghairi marang wong liya atau maring liyane. Jadi kalau husnun itu kebaikan untuk diri sendiri, tapi kalau ihsan itu berbuat baik ilal ghair kepada orang lain. Bi syarti ayyakuna, kelawan syarat nyento ono. Apa zalikal ghairu mengkonon liyane, khobare yakuna iku minal uqala'i, saking piro-piro makhluk atau wong kang berakal. Syaratnya makhluk atau manusia yang diberikan nikmat itu berakal alias berpikir. Fala yuqalu mongko ora den ucapake an'ama fulanun ala farosihi, an'ama maringi nikmat sopo fulanun fulan ala farosihi ingatase jarane fulan, wala ala himarihi lan ora ingatase himare fulan. Jadi tidak layak ada ucapan seseorang memberikan kebaikan atau memberikan nikmat kepada kudanya atau kepada khimarnya. Jadi kebaikan itu khusus bagi makhluk Allah yang berakal saja. Adapun kepada yang tidak berakal bukan kebaikan, tapi sejenis rahmat, seperti ngasih ayam, ngasih kucing, ngasih makanan gitu. Itu bukan kita memberikan kebaikan kepada dia, toh diberikan kebaikan percuma, sebab para binatang laisa minal uqala, bukan termasuk makhluk yang berakal, tetapi rahmat penting. Qauluhu utai pengendikaane musannif bil hidayati, rupane bil hidayati iku asyara awe isyarah sopo Kiai Musannif bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon kang den maksud, ila annal murada maring satuhune kang den karepake bil mun'ami alaihim kelawan mun'am alaihim, atau bil mun'ami kelawan kang den paringi nikmat sopo alaihim ing atase wong akeh, iku al mu'minuna wong-wong kang beriman. Nah, maksud daripada alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Maka Kiai Musannif mengatakan yang dimaksud bil mun'am alaihim, manusia-manusia yang diberikan nikmat khusus al mu'minun, orang-orang yang beriman saja. Wa huwa ahadu aqwalin, wa huwa lan utawi al murad iku ahadu aqwalin, salah sijine piro-piro pendapat lil mufassirina kaduwe piro-piro ahli tafsir.
Wakila lan den ngendikaake apa humul madhkuruna fi qaulihi ta'ala ila akhirih. Hum utawi al-mu'minun iku al-madhkuruna wong-wong kang den sebutake fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Allah ta'ala. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Faulaika mongko utawi mengkonon utawi wong-wong akeh iku ma'alladzina sartane wong akeh an'ama kang maringi nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase alladzina bayane alladzina minan nabiyina saking pira-pira nabi wasiddiqina lan para siddiqin wasyuhada'i lan wong-wong kang mati syahid wassolihin lan wong-wong kang soleh. Orang-orang yang beriman itu masuk dalam kategori faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Itu derajat ya, tingkatan. Level tertinggi para nabi, level kedua as-siddiq. As-siddiqin tuh masuk. Abu Bakar Siddiq termasuk. Wasyuhada sahabat-sahabat yang lain, wassolihin. Wakila lan den ngendikaake humul anbiya'u khassah hum utawi al mukminun iku al anbiya'u pira-pira wong mukmin pira-pira para nabi khassatan hale khusus. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang beriman itu khusus para nabi saja. Selain nabi bisa dikategorikan bukan masuk dalam kategori mukmin. Wakila lan den ngendikaake al muradu utawi kang den karepake bihi kelawan al mukminun iku ashabu Musa pira-pira sahabate Nabi Musa wa Isa lan sahabate Nabi Isa. Qabla tahrifi ing dalem sadurunge penyimpangan wan nuskhi lan perubahan hukum. Tahrif itu menyimpang, kalau nusakh itu perubahan hukum. Yuharrifunal kalima amma wadi'i. Orang-orang munafik itu biasanya yuharrifunal kalim, bisa mengubah-ubah kalimat-kalimat amma wadi'ihi, dari tempat-tempatnya. Jadi tafsir Quran yang benar begitu, dia menggunakan tafsir, menggunakan logikanya sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya. Baik itu untuk kepentingan politik, kepentingan jabatan, dan sebagainya. Tahrif namanya begitu. Nah, yang dimaksud orang-orang beriman, an'amta alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka, adalah sahabat-sahabatnya Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya Nabi Isa sebelum ada penyimpangan moral dan sebelum ada perubahan hukum. Wa khudifalan dan buang apa muta'alliqu an'amta kumantungane lafad an'amta. Liyu'adzana supaya dan idini apa hadfun muta'alliqun khudifa muta'alliqun bil umumi kelawan perkara kang umum. Terus an'amta kan punya muta'alliq, sebenarnya siapa? Khairil alladzina an'amta alaihim. Alaihimnya nih kepada siapa? Kepada alladzina. Alladzina itu siapa? Tidak ada kejelasan. Maka dibuanglah muta'alliqnya dari an'amta itu.
penjelasannya itu. Kalau an'amta 'alal mu'minin jelas, an'amta 'alas syuhada jelas, tapi cuman an'amta 'alaihim. Alaihim dita'alluqkan kepada siapa? Wallahu a'lam bimuradih. Cuman kayak musannif mengatakan supaya itu berlaku bagi seluruh orang, bahwa orang itu akan diberikan nikmat kepada Allah. Artinya fayashmilu nuli mengku apa muta'alliqun an'amta kulla nikmatin ing saben-saben nikmat. Wa ni'amullahi ta'ala lan utawi pira-pira nikmate Allah ta'ala iku latuh ora keitung apa ni'am. Bi'tibari afrodiha kelawan milang-milang pira-pira individu nikmat. Nah, adapun nikmat Allah tidak bisa dihitung apabila terkait dengan individu. Dirinci satu persatu ya, dari hal-hal yang kaitannya dengan orgasme misalnya, organisme, kemudian biologis, yang saraf ada sekian ribu, urat ada sekian juta, lalu pembuluh darah ada sekian. Itu nggak bisa disebutkan satu persatu, tapi yang jelas itu semua adalah kenikmatan Allah. Qala ngendika sapa ta'ala Gusti Allah taala, wa in ta'uddu lan lamun milang-milang sapa sira kabeh, lamun ngitung-ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah, jawabein la tuhsu mongko ora bakal mampu ngitung sapa sira kabeh ha ing nikmat. Jika kalian semua mencoba untuk menghitung seluruh nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk menjumlah nikmat tersebut. Wa amma bi'tibari jumlatiha lan anapun kelawan milang-milang jumlah nikmat. Iku fatuh so mongko den itung apa jumlah. Nah, kalau i'tibari afrod nggak bisa dihitung, tapi kalau i'tibari jumlah maka bisa dihitung. Dengan jari bisa jadi, dengan kalkulator bisa jadi. Jadi ada nikmat yang tidak bisa dihitung kalau kaitan dengan afrod, ada nikmat yang bisa dihitung apabila dengan jumlah, meskipun tidak keseluruhan. Jika ada profesor yang mencoba untuk menghitung seluruh nikmat Allah, li'annaha krono sa'atuhune jumlah iku kismani rong dunduman, dunyawiyatun siji rupane nikmat dunyawi, wa ukhrawiyatun dan nikmat ukhrawi. Wal awwalulan utawi kang pertama iku imma wahbiyun anakalane dunyawi wahbi, au kasbiyun atawa dunyawi kasbi. Nah, nikmat itu ada dua, satu ada nikmat duniawi, yang kedua ada nikmat ukhrawi. Nah, nikmat duniawi ada dua lagi, yang pertama ada nikmat wahbi, yang kedua ada nikmat kasbi. Wal wahbi lan utawi nikmat wahbi iku imma ruhaniyu, anakalane bangsa ruh, kanafkhir ruhi koyo tiupan ruh, watazini lan paes-paesan, bila akli kelawan akal, wal fahmi lan pemahaman, wal fikri lan pemikiran, wan nutqi lan ucapan. Nikmat wahbi itu nikmat yang kaitannya dengan ruh atau tazin. Apa itu ruh? Ya, seperti boneka atau patung atau jasad katakan, yang ditiup dengan ruh kemudian tiba-tiba dia bergerak. Artinya wahbi itu sesuatu yang gak kelihatan.
Roh nggak bisa kelihatan. Nah, begitu juga seperti tazinu bil aqli wal fahmi wal fikri wan nutqi. Ada seseorang yang Allah hiasi dengan akalnya, yang kalau punya ide inovasi itu luar biasa nih. Akalnya bagus. Wal fahmi, pemahamannya lurus. Benar pemahamannya. Atau wal fikri, cara berpikirnya berpola sekali, cara berpikirnya berpola. Atau wanutki, cara bicaranya elegan misalnya, mudah dipahami orang. Nah, itu namanya, itu nggak bisa kelihatan. Itu nikmat Allah, ada bendanya itu. Ada bendanya yang membuat seseorang itu bisa berubah, bisa menjadi bijaksana, atau bisa menjadi pemikir, atau ada bendanya, cuman benda ini gak kelihatan. Roh juga berbenda, tapi bendanya gak kelihatan. Ya, ada roh, ada jasad. Roh nempel pada jasad. Roh ini ada bendanya, cuman Allah yang tahu. Ibaratnya kayak pil atau apalah. Kayak misalnya dalam tubuh itu ada kolesterol, nggak bisa kelihatan. Ada kalori yang bikin gemuk juga nggak bisa kelihatan. Tapi semua itu adalah amil, mesin dan pendorong. Maka dari itu, karena ini nikmat wahbi, maka Robbi habli. Robbi habli. Wahbi itu sesuatu yang Allah mengkaruniakan seorang hamba, tapi karunianya itu nggak kelihatan, tapi ada gitu maksudnya. Nggak kelihatan, tapi itu kok begini, beda. Sama-sama makan nasi, tapi kualitasnya beda. Sama-sama handphone katakan, tapi kualitasnya beda. Sama-sama mobil tahun 2000-an, tapi kok kualitasnya beda. Nah, ini nih, kayak orang yang gampang rapih misalnya, menata hidupnya dengan rapi, pakai baju yang rapi. Itu kan bukan karena penampilan awalnya, karena mental dia emang mental rapi. Nah, mental rapi ini ada bendanya yang Allah kasih kepada seseorang. Jadi tiba-tiba, artinya gini, dia punya mental rapih. Kalau pakai baju yang basah tuh kayak risih. Lalu kalau belum nyuci baju itu risih. Kalau lihat lemari berantakan tuh risih. Kalau lihat kamar itu sukar tuh risih. Itu udah bagian daripada wahbi. Wahbi dia tuh udah seperti itu gitu maksudnya. Nah, karena dia itu punya anugerah dari Allah, benda itu yang membuat dia pengennya bersih terus, pengennya rapi, pengennya pakai wangi-wangian misalnya. Ya, itu pun kalau dijual harganya juga mahal. Karena tidak semua orang memiliki anugerah begitu. Al-fadlu minallah. Nah, makanya ada doa untuk anak soleh, Robbi habli minas sholihin. Karena kalau misalnya kaitan dengan harta bukan wahbi, kelihatan banget itu. Wahbi itu sesuatu yang emang nggak kelihatan ya. Artinya orang pertama kenal tuh nggak tahu kalau dia itu punya anugerah. Nah, kenalan di warung sama orang tuh ya dianggap biasa aja, nggak bawa mobil, nggak bawa kereta, nggak bawa pasukan, nggak bawa apa. Tapi ternyata ada sesuatu yang pada diri dia ada, pada tukang warung nggak ada, pada orang yang ngopi pun tidak ada. Nah, itu wahbi. Termasuk tadi mental mau bersih, mental dia mau ini, mental mau itu tuh, mental kan anugerah gitu. Nah, itu namanya nikmat wahbi. Kaitannya dengan duniawi masih. Au jasmani, atau nikmat jasmani. Kata khallukil badan, koyo bagusnya awak, wal kuwal halati, wal kuwal halati, lan kekuatan tingkah, fihi ing dalam badan, wasyihat lan sehat, wa kamalil a'dha'i lan sempurnane piro-piro anggota badan. Jadi nikmat duniawi itu ada nikmat kasbi, ada nikmat wahbi. Nikmat wahbi itu ada kalanya ruhani,
ada kalanya jasmani. Kalau ruhani tadi, kalau ruhani tadi ya. Nah, kalau jasmani itu seperti badannya, memang badannya bagus saja gitu tuh. Kayak ganteng, tampan, cantik, itu wahbi. Tapi wahbinya wahbi itu ada ruhani, ada jasmani. Kalau tadi ruhani itu mental-mental, lalu berilmu, menjadi pemikir, itu namanya ruh. Nggak bisa kelihatan. Tapi ada yang jasmani, tapi wahbi juga. Tapi kelihatan ini, kata khulukil badan. Seperti badannya tuh keker, tegak, cantik, tampan, itu termasuk wahbi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Lalu wal quwal halah, ya badannya kuat, lalu berjuangnya bisa, fihi wasihah, sehat juga jasmani, wa kamalul a'dha, sempurnanya anggota badan. Nah, sekarang yang kedua, nikmat dunia. Jadi ulangnya, nikmat itu ada dua, ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi ada dua, ada nikmat wahbi, ada nikmat kasbi. Lah, nikmat wahbi ada dua, nikmat wahbi ruhi, nikmat wahbi jasmani. Gitu ya. Oke, sekarang wal kasbi lan utawi nikmat kasbi iku katazkiyatin nafsi, kaya bersihake awak, wa takhliyatiha lan nyepiake awak anir radzaili saking piro-piro sifat tercela. Nah, pertama tahliyah pakai kho, kedua tahliyah nggak ada kho-nya. Wa tahliyatiha lan maes-maesiye nafas bil akhlaqis saniyati, bil akhlaqi kelawan akhlak as-saniyati kang mulia, wal fadhaili lan piro-piro anugerah. Nah, kalau nikmat kasbi cuma satu, tidak seperti nikmat wahbi. Kalau nikmat wahbi ada dua, ada ruhani, ada jasmani. Kalau nikmat kasbi cuma satu. Nah, nikmat kasbi itu contohnya adalah kata zkiyatin nafs, seseorang hatinya dibersihkan, jiwanya dibersihkan, mudah sadar, mudah merenung, misalnya, mudah meminta maaf, mudah mengatakan terima kasih, mudah ngasih pertolongan kepada orang lain, mudah mengulurkan tangan. Itu namanya nikmatnya nikmat apa tadi? Kasbi. Wa takhliyatiha 'anir radzail. Nah, termasuk nikmat kasbi itu Allah sunyikan dan Allah buang dia atau buang jiwa tersebut dari sifat-sifat tercela, seperti membuang dia dari perzinahan, membuang dia dari sifat-sifat yang ya tercela aja, syirik, dengki, iri, hubud dunya, hasud, suudon dan sebagainya. Wa tahliyatiha bil ahsanis saniyah, dan Allah menghiasi jiwa tersebut dengan akhlak yang indah, akhlak yang baik, anugerah-anugerah yang banyak. Wasani lan utawi kang kaping done, wa huwa iku utawi asani, gini. Wasani utawi kang kaping done, wa huwa lan utawi asani iku al ukhrawiyyu, nikmat kang bangsa ukhrawi, iku annahu satuhune nikmat ukhrawi iku yughfaru dan ampuni apa ma barang furito kang den liwate batas apa minhu saking ma, wa yunazzilu lan manggonake sapa Allah hu ing wong a'la iliyina ing dalem luwih dhuwur-dhuwure iliyin minal malaikati, bayane saking ma'al malaikati sartane para malaikat al muqarrabina kang padha parpar, abadal abadin ing dalem saklawase pira-pira perkara kang lawas, wadah rodahirin lan ing dalem
dawane piro-piro mangsa. Yang kedua adalah nikmatnya nikmat ukhrawi. Nah, nikmat ukhrawi itu annahu yughfaru ma furita min. Yang kedua adalah nikmat ukhrawi seperti maksiat-maksiat dia diampuni, dosa-dosa dia diampuni, kesalahan-kesalahan dia diampuni, hutang dilunasi, itu termasuk nikmatnya nikmat ukhrawi. Wa yunazziluhu a'la 'illiyin, dan Allah menempatkan dia di surga 'illiyin, di atas surga isin bersama malaikatul muqarrabin abadal abadi. Dan kalau dalam perspektif Al-Quran itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Mengukur seseorang berhasil apa tidak itu bukan dilihat dari di dunia dia menjadi sesuatu, menjadi apa, atau menjadi sepak bola, atau punya jabatan, atau punya kekayaan. Pada ujungnya itu kesuksesan itu atau kemenangan itu dilihat dari dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga atau enggak, itu aja, titik-titiknya itu aja. Faman zuhziha 'anil nar, jika orang tersebut dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka berarti dia adalah pemenang, meskipun dia idiot misalnya. Orang idiot tuh yang sekolah-sekolah di SLB itu memang kalau bicara jasmani sih kurang, ruhani juga kurang, al-aqlunya kurang, al-fikrunya kurang. Tapi ya hati-hati, bisa jadi orang-orang seperti itu yang sudah dapat kunci surga dibandingkan kita. Nah, kalau bicara kesuksesan, keberhasilan, ya lihat ujungnya. Kalau ujung-ujungnya mereka yang masuk ke dalam surga, ya mereka yang justru berhasil. Kalau ujung-ujungnya kita yang jadi santri ternyata adkholanan nar, memasukkan kita ke dalam neraka, ya itu ya sebenarnya nggak beres. Atau kita punya kekayaan yang banyak tapi ujung-ujungnya neraka, ya tetap juga nggak beres. Jadi berhasil atau tidak itu lihat di finish. Apa finishnya? Bukan kematian juga, tapi finishnya adalah ya surga atau neraka itu tadi. Kalau misalnya masuk surga, ya subhanallah gitu. Sama orang merantau, kalau misalnya dia ke Arab Saudi, kalau di Arab Saudi kan pasti mikirin rumah. Kalau dapat gajian pasti telepon emaknya, mak udah dapat gajian nih, saya transfer 2 juta ya ke emak ya, tolong tabung nanti beliin tanah, beliin rumah. Ujung-ujungnya pekerjaan para TKW atau TKI yang di Arab Saudi itu fatazawwadu, mereka menabung bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat nanti, dan menabung sebanyak-banyaknya untuk rumah. Ini rumah apa namanya, rumah yang ada di kampung halaman. Nah, nikmat yang besar ya nikmat ukhrawi, nikmat besar nikmat ukhrawi. Kita punya teman yang ada orang Begu ya, orang Begu tuh kalau diajak ngobrol kayak merenung aja, kayak nggak semangat ngobrol. Lama kelamaan kebuka bahwa dia itu punya utang 5.000 perak. Nyari-nyari orangnya tuh nggak ada. Kadang kita mikir selembut itu hatinya sampai punya hak adami kepada orang lain saja, itu kepikirannya udah dicari-cari rumahnya. Kita mah sesimpel ini kayak orang Kemenag kan, udah aja sih udah berusaha mencari, tapi tidak dengan orang-orang yang mempunyai hati terjaga. Kita kan begini, modelnya kita kan model simple, tidak mau berjuang, tidak mau berpikir. Udah aja sih, yang penting kan kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tadinya tuh gimana ceritanya tuh? Nitip sales katanya, sales kerupuk lah, sales apa sih gitu. Uangnya tuh ada di warung, udah laku, tapi salesnya nggak tahu berhenti atau gimana gitu.
Ya wis bae begitu sih kan, kita wis bae ngerti agama. Ada kepikiran, minggu kita langsung mati lah beri. Cia, uang gitu. Kadang-kadang punya sifat begitu tuh susah. Orang-orangan maksudnya gitu. Udah aja sih yang penting kita udah berusaha. Atau bisa salah, udah aja sih yang penting kita minta maaf. Nggak bisa, kalau belum dimaafin tuh nggak bisa. Kalau kepikiran terus gitu tuh. Berbagai macam upaya, usaha, perjuangan, pengorbanan, keringat. Dari jalan sini nggak bisa ke jalan sini, dari jalan sini nggak bisa. Orang berjuang tuh begitu. Nggak simple. Nggak simple. Atau misalnya, misal. Salah satu contoh pendidikan ya. Pendidikan. Apa namanya? Anak baru diajarin sama anak lama. Kalau adab kan anak lamanya jangan ngarepin apa-apa lah sama anak baru. Mau anak baru bercita-cita lah pengen ngasih kitab kayak gitu sama pengurus, atau pengen ngasih apa kayak. Ya anak baru, kamu udah ngasih apa sama Mas Andre? Yo ngapain dikasih? Ngapain dikasih orang? Mas Andre juga ngajarin saya harus ikhlas. Bukan urusan si anak baru itu ikhlas. Ikhlas tuh urusannya Mas Andre-nya misalnya. Urusan Ilham, urusan Fahri itu urusan berbeda-beda lagi sudah. Memaksa orang lain untuk ngajarin Quran lalu ngajarin Quran ya. Ya kalau Abi nggak setuju kalau misalnya ada orang ngajarin Quran lalu Hasan kemana tak ngomong udah pindah San, kalau bisa udah ngajar di kandang aja, nggak usah nyamper-nyamper. Terkesan seperti sombong, tapi menjaga ilmu itu penting. Menjaga ilmu supaya tidak ada ar-radha'il juga. Abi juga baru beli kitab, ada namanya kitab Minhajul Muta'allim, prinsip-prinsip para pelajar-pelajar. Ketika dia menjadi seorang pelajar, ketika dia menjadi seorang guru, ketika dia seorang. Jadi kalau ngajar Quran itu, maka si murid kita nitipin, kita nggak mau mondokin anak, kita nitipin anak kita ke guru ngaji setiap maghrib. Jangan lepas gitu saja maksudnya. Apa kayak setiap bulan ngasih 100 atau 200 kalau punya, atau ngasih apa kayak yang bisa kita lakukan. Jangan nitipin enggak, atau misalnya mau Ustadz tersendiri, anak-anaknya pada ngaji sendiri, orang tua pada nggak mau nitipin, itu udah biasa. Ya orang tua alasannya begini, ya guru mah harus ikhlas. Bukan urusannya bapak, Pak, bukan urusannya ibu, itu urusannya guru. Ikhlas atau enggak urusannya guru. Bukan urusan Anda menasihati guru untuk ikhlas, nggak bisa. Anda harus paham bahwa Quran itu wajib Quran, ngajari Quran wajib. Nah, kalau ada ngaji ini guru semua, dinasihatin guru jangan ngarepin murid-murid ngasih ya. Jangan ngarepin wali santri itu ngasih sesuatu ya, udah biarin aja. Nggak boleh kalian sandar sindir sana sini, ceramah tentang nggak usah, jangan ngarepin begitu, jangan minta sumbangan apa-apa sudah. Seorang guru nggak pantas ya, dianya tuh harus ngerti. Masa saya udah capek nungguin anak dan sebagainya. Nah, nasihatnya beda-beda nih. Kan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqam. Setiap diskusi itu ada tempatnya. Setiap tempat tuh ada diskusinya, ada tempatnya masing-masing. Contoh seperti ada si pelacur itu dimaafkan oleh Allah hanya karena apa tuh ceritanya tuh, masih minum seekor anjing. Itu jangan dijadikan dalil untuk para pelacur, ngerti kan? Para pelacur yang maksiat di diskotik dan sebagainya, terus saya mau maksiat biarin aja, saya berzina biarin aja, toh nanti Allah maha pengampun maha penyayang. Ada juga
perempuan yang gara-gara ngasih minum seekor anjing aja dia diampuni oleh Allah. Anda jangan pakai dalil itu, beda teks lagi. Gini. Dalil itu diberikan kepada seseorang yang sudah frustasi, datang kepada kiai, datang kepada ulama, matanya berlinang dengan air mata, pipinya basah, sesegukan. Lalu dia pesimis kepada diri dia, ya Allah, wahai kiai, saya itu diampuni enggak dosanya? Diampuni. Saya udah sholat taubat, saya kira-kira saya diampuni enggak? Nah, baru cerita itu dikeluarin. Tenang aja, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi jangan diceritain sama pelacur saat tempat. Nggak bagus maksudnya. Nah, penempatan ini nih penting. Kalau misalnya kita ceramah di diskotek atau ngasih tahu di diskotek, tenang saja, orang maksiat itu disukai Allah, dicintai Allah, ya mereka makin jadi maksiatnya dan nambah kan. Sih maksiatnya terus, mau kiai cerita apa? Nah, penempatan ini penting bagi seseorang untuk memahami biar dia ketika bicara dan berpikir itu ada tempatnya masing-masing. Hak dia apa sebagai tetangga kepada tetangga yang lain. Nah, kayak nganuin asap ke situ tuh nggak boleh, nganuin asap ke situ tuh nggak boleh. Ya rumah-rumah kita, betul, tanah-tanah kita. Cuma asapnya kalau sampai ganggu orang lain tuh, itu fatal, itu kesalahan tuh. Jangan kitanya, ya kamu jadi tetangga yang ridho dong, ikhlas dong, ngaji dong, ya jangan begitu. Emang dia punya, sama lah kayak orang bercanda. Gas tuh sering Abi marahin karena kalau bercanda tuh matang tuh. Wah, itu mah dianya aja sakit hati, jangan. Bukan begitu. Bercanda, lihat orang-orangnya dulu. Kalau misalnya orangnya sakit hatian, itu bukan salah orang. Abi bercanda sama Andre atau bercanda sama siapa si Aldi. Andre yang sensitifan, udah biarin. Jangan kita hina dia sensitif. Dasar sensitif jangan. Orang mah punya takhalluk bin nafsiyah, punya kriteria masing-masing. Ya kan gitu. Nah, begitu juga Aldinya itu apa namanya? Orangnya tegar. Dicemooh kayak apa juga tegar banget. Nggak usah dipuji-puji juga. Emang orang beda-beda. Lalu kita bercanda dengan percandaan yang sama. Ini digojlok, ya jelas yang sensitif akan sakit hati. Lah, ketika dia marah, sakit hati ini jangan kitanya, dianya aja sakit hati. Bukan kamu yang salah, Kamu tidak lihat-lihat orang. Urusan begini-begini mah beda lagi urusannya. Kecuali kita sudah ngelakuin sesuatu yang benar, Andrenya ternyata gampang sensitifan, itu beda lagi. Bodoh amat kan, disuruh sholat marah, ngapain saya minta maaf gitu loh mas. Disuruh ini kecewa, ngapain minta maaf. Nah tapi kalau kita yang salah, kita ngomong yang gak enak, goblok, mau kemana kamu? Jadi kita dikiranya dia kuat orangnya. Lalu kita datang bukan untuk minta maaf, nasehatin dia, salah lagi. Kamu kenapa sih sama saya begitu? Diomongin gitu aja sakit hati. Bukan tempatnya lagi. Ngerti? Bukan tempatnya pada saat itu, ke tempatnya kita minta maaf, bukan tempatnya kita nasihatin. Biarlah Andre nasihatin oleh gurunya, oleh orang tuanya, bukan kita yang sudah bikin salah maka kita minta maaf. Nah, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam, ini harus tempatkan sesuai dengan porsi keadaan yang berlaku biar kita nggak cepat salah paham. Dalam mengambil apapun tuh nggak cepat salah paham. Termasuk ya tadi ngaji Quran misalnya, kalau ngaji Quran tuh hukumnya wajib. Suatu ketika kalau kita nitipin anak, kalau belum mondok kan maghriban dulu atau isya, dititipin ke guru ngaji. Ya dengan penuh jiwa, dengan penuh raga gitu kita serahkan ngajinya apanya. Kalau ada uang kita kasih, nggak usah bilang kalau guru mah harus ikhlas, masa ustadz nggak ikhlas. Bingung kalau begitu urusannya. Kalau urusan dengan orang begitu bingung. Masa ustadz nggak ikhlas? Ikhlas harus ikhlas. Gitu. Seremeh itu menganggap ilmu agama itu seremeh. Nah jiwa-jiwa begini nih tidak terdapat pada semua orang. Mental-mentalan sih, anugerah-anugerahan gitu.
Ada yang Allah berikan anugerah pemahaman, ada yang Allah anugerah ya seanai balah sebelik yang ngurus gitu. Wa qauluhu alaihim wallahu alam.